Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube kita Padepokan Sukmawijaya Hikmah dan saya Anjania. Nah, sekarang kita kedatangan tamu. Ada Mbak Intan. Hai. Cantik ya? Cantik juga. Nah, kita udah lama tuh gak ketemu. Sebenarnya kita tuh teman lama sih ya Mbak ya. Iya, udah lama banget. Udah lama banget, udah sekitar berapa tahun ya kita nggak ketemu. Iya. Dan lagi-lagi ini teman lama aku gitu ya yang kita undang ke sini. Tahu nggak sih, dulu aku nelpon, lu masih ingat nggak sih? Iya, cerita-cerita yang aneh-aneh gitu. Sekarang aku datang lagi. Aku undang, aku keingetan nih Mbak Intan tuh punya cerita something apa sekalian juga penasaran. Oh ya, by the way, sekarang Mbak Intan lagi sibuk ngapain nih? Seperti biasa, konten di IG, TikTok, YouTube gitu. Terus ada juga bisnis, sibuk-sibuk gitu sih. Syuting-syuting masih kan? Masih. Cuma kemarin nggak sempat kehenti karena ngurus perceraian. Biasa. Lah, jangan kepo. Sekarang kita ngebahas something dulu ya. Jangan bahas itu. Kayaknya takutnya masih sensitif gitu. Oh ya, aku tuh ya masih ingat loh ya. Waktu itu Mbak Intan itu pernah cerita waktu zamannya masih SMA itu kan pernah main ke sungai terus kakinya sakit banget tuh. Itu bisa ceritain nggak? Teman-teman pasti penasaran ya. dong. Aku mau cerita bagi ya pengalaman seumur hidup aku dulu gitu kan. Menurut aku itu paling mistis banget, paling menyeramkan banget gitu kan. Itu aku tuh main di pulang sekolah biasa gitu kan, pergi ke taman-taman pariwisata gitu, jalan-jalan sama teman-teman kawan. Biasa sering-sering malah di situ juga. Terus sampai sore. Nah, malam aku tidur, bangun-bangun aku udah nggak bisa jalan. Kaki aku ini bengkak banget tuh, kayak berdarah gitu, kayak bengkak banget tuh. Kalau misalnya kesenggol kain aja, selimut aja itu udah pedih, sakit Itu banget kayak gitu. kayak ditusuk pisau gitu. Pokoknya sakit banget, pedih gitu loh. Kayak mana sih, kayak kebakar gitu, kayak diiris-iris, kayak luka berdarah-darah nanah gitu, kayak gitu. Jadi kalau dipegang tuh pedih banget gitu kan. Ini kalau misalnya lagi tidur kena selimut gitu kan, gini kan, itu pedih banget gitu. Sampai aku tuh 2 minggu nggak bisa jalan. Terus kalau mandi aku digendong sama abang aku, mama aku gitu kan. Udah kayak orang lumpuh gitu, nggak bisa mandi kaki gini nih, mandi kaki gini, air ini nggak boleh kena airnya. Pokoknya ngambang aja gitu. Ngambang gitu, jadi mandiin, disiramin, tapi yang ujung ini nih, ini nggak boleh kena nih. Tapi yang paling sakitnya tuh di sini, di kaki aku di sini tuh paling ujung, di jempol. Pokoknya dari perbatasan Jangan kena air deh. Ini jangan sampai kena air ya. Berarti kesentuh dikit aja itu udah sakit ya. Udah pedih banget ya Allah. Jadi aku tuh bener-bener kayak orang koma, kayak orang lumpuh gitu kan. Ya ampun, aku nangis, orang tua aku udah nangis dong. Kenapa sakit kok gitu, kayak orang histeris gitu 2 minggu. Terus aku sampai nggak sekolah ya, kalau nggak salah aku nggak sekolah 2 minggu. Itu waktu SMA ya? Waktu SMA mau kelas 3. Kelas 3. Mau tamat SMA gitu. Sebelumnya gitu, Mbak pernah main kemana gitu kan? Biasanya kita ke pariwisata itu juga gitu, pulang sekolah main kawan-kawan, ke mall apa, kayak biasa aja gitu. Jalan-jalan kan bisa cabut-cabut gitu kan. Jalan ke pantai, jalan kemana gitu kan, ke pariwisata apa, ke taman mini kayak gitu-gitu. Nah, jadi mungkin setelah pulang ada pergi, terus tiba-tiba ngalamin hal itu gitu. Malam saya tidur, bangun-bangun saya udah nggak bisa jalan lagi. Itu berbagai macam orang pintar gitu, dari mana-mana gitu, ada diundang ke rumah, sampai ada yang terkenal dari Jakarta datang ke Pekanbaru. Waktu itu saya datengin ke masjid gitu kan, kasih air lah, dikasih apalah, banyak gitu kan. Enggak juga, tapi terakhir baru saya tuh bener-bener hilang gitu. Masalah sebelum itu tuh udah banyak banget nggak keobatin. Mereka pun aneh, sampai bawa ke dokter juga. Apa mungkin kalau bukan mistis, apa ke dokter kali ya kan? Tapi udah sempat
ke dokter gitu. Iya, ini apa, malah mereka juga nggak ngerti ini sakit apa gitu kan. Jangan diurut, gue bilang kayak gitu, mas, jangan dipegang gitu. Ya udah, nggak bisa bu, kalau kayak gini kita nggak ngerti katanya gitu, nggak bisa dipegang, nggak bisa diapa-apain gitu kan. Kayaknya bawa ke orang itu deh gitu kan. Nah itu dianjurin pintar gitu. Ada yang bilang ini saya disantet, dikirimin, ada yang bilang ini saya keteguran, ada yang nggak tahu yang mana ya, kita kan nggak tahu. Yang penting saya mah cepat sembuh aja waktu itu. Banyak banget udah orang-orang datang ngobatin saya waktu itu. Itu berapa lama? 2 minggu. 2 minggu saya nggak bisa jalan gitu. Pokoknya menderita deh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kaki kan, soalnya kan kaki untuk jalan gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain, duduk kayak tidur gitu selama 2 minggu gitu. Sedih kaki saya itu. Terus itu sembuh diapain tuh? Waktu itu diobatin, dikasih jeruk, kasih apa gitu. Terus mata saya juga dimasukin air apa gitu. Ini kaki saya juga diobatin deh. Pokoknya saya nggak inget ya, karena kan waktu itu kita udah nggak mikirnya sakit kayak orang gila saya gitu. Kaki saya ini saya ngerasanya bengkak gitu, besar, kayak berdarah-darah gitu. Ini misalnya kan ini kaki sama kaki nih. Ini kalau kesenggol kaki sama sini nah sakitnya gitu. Jadi aku tuh harus gini, harus aku kasihin kapas di sini. Jadi biar jangan nempel ke bersentuhan. Dia kalau udah nempel ke kaki ke sini udah teriak, aduh gitu kalau udah apa tuh sakit sedikit aja. Gila banget, ini apaan, seumur hidup gue belum pernah kayak gini gitu loh. Tapi aku ngerasa waktu itu kaki aku tuh besar. Aku waktu itu ngerasa kaki aku besar, berdarah. Kebas pun enggak, pokoknya pedih gitu. Tapi orang ngelihatnya nggak ada loh nak. Tapi Mamaku. Mbak Intan ngerasanya? Aku ngerasanya besar, kaki aku tuh besar. Aku ngelihatnya kaki aku tuh gede banget, sampai aku giniin gitu, saking gedenya, pakai apa penghalang gitu, kapas atau kayu gitu, berhari-hari gitu. Jadi di Ruqyah sembuh itu langsung sembuhnya langsung atau bertahap atau agak bertahap sih, saya nggak ingat juga. Yang jelas waktu itu terakhir udah hilang, dia udah agak lumayan. Kan berarti pengalaman Mbak Intan itu termasuk pengalaman mistis ya? Iya. Itu berarti pengalaman pertama kali dong? Iya, pertama kali, dan menurut aku bener-bener menderita gitu udah. Nah, biasanya kalau yang udah ngerasain hal mistis pertama kali kan pasti lebih peka ya. Mbak setelah ngalamin itu ada pernah ngelihat apa gitu, ngalamin hal lain gitu? Ngelihat deh minimal. Berawal itu dari pertama kalinya ya. Setelah itu tuh temen aku tuh dia sakit, dia kecelakaan, koma gitu kan. Terus aku mimpi dia meninggal. Terus dia datang dalam mimpi. Jadi dia tuh datang tapi kayak asli. Dia bangunin aku malam-malam. Jadi aku tuh tengah malam tuh ibu, kayak dia datang di rumah gitu. Tapi aku bangun, ibu, sampai aku tuh diam di kamar nggak bisa bangun. Akhirnya aku masuk kamar, bukain pintu. Mimpi gitu, tapi mimpi itu jadi kenyataan. Dia datang tidak ke kamar aku. Kaget dong. Udah itu, setelah itu aku baru berlanjut lagi kesurupan gitu. Jadi setelah kejadian yang kaki itu jadi ngerasain kesurupan? Kayak ngerasain mimpi itu. Udah tuh sebelum lanjut lagi berapa bulan lagi saya ngerasa kayak kesurupan gitu, melamun gitu kan. Nah terus kayak kata kakak saya itu, saya manggil mana anakmu gitu. Anakmu ke kakak saya waktu itu lagi hamil, jadi aku tuh pengen anaknya gitu. Sampai tangan aku tuh di berlima itu mereka nggak bisa berlawan. Aku giniin, jatuh semua abang aku, om, terus tetangga 5 orang yang ngangkat kaki aku giniin kuat. Jadi semenjak itu saya tidur tuh nggak bisa mati lampu. Kalau dulu saya mati lampu oke aja. Semenjak itu saya nggak bisa kalau nggak terang, harus terang. Minimal saya harus di tempat, kalau mau mati lampu minimal harus ada yang tidur sama saya gitu. Kalau tidur sama saya tuh nggak boleh badannya ngadep ke belakang, harus ke depan gitu. Kalau saya misalnya mereka ngadep ke belakang, saya tidur sendiri, diganggu, diimpit gitu loh. Ketindihan. Jadi setiap kali kalau orangnya mundur aja,
sama suami saya dulu juga kayak gitu, kamu kalau tidur jangan ngadep belakangnya, saya bilang kayak gitu kan. Kalau nggak sadar, Iya, kalau nggak sengaja, nggak sengaja. Nah itu dia, kadang dia nggak sengaja, udah aku ditindih-tindih, kamu ini gimana sih tidurnya kok nggak ya kayak mana, capek lah kesini kata gitu kan. Waduh udah, ya setiap gitu udah, ya udah kalau gitu, kalau misalnya hidupin lampu gitu. Pokoknya kalau misalnya udah nggak sadar aja dia udah setiap hari saya ditindih gitu. Terus mau sampai kayak mau mati gitu loh, kita ditindih terus gitu. Setelah saya baru menikah, rumah baru sama suami, saya ngelihat ada perempuan sama laki-laki. Saya ngelihat ada perempuan sama laki-laki. Saya setiap tidur tuh di jendela itu ada perempuan itu. Aku bilangnya Om Wowo. Tapi Om Wowo tuh enak. Loh kok cuma enak gitu. Nah, aku kan warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah.